Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, pertama-tama adik-adik siswa maupun siswi kelas 4, ya, Bapak ingin mengetahui kabarnya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak. Ya, silahkan disiapkan bukunya. Dan setelah kita melakukan PTS ya di 2 minggu yang lalu, ya, dan kemarin terakhir hari Senin, ya, PTS maupun PTS praktek maupun tulis. Ya, kemarin sebelum kita melakukan PTS terakhir kita membahas tentang apa? Tentang surga. Ya, yaitu di pelajaran yang ke-8, dan sekarang kita akan lanjutkan kembali pelajaran tersebut, ya, masih di pelajaran yang ke-8. Masih tentang seputar tentang surga, ya. Sebelum kita bahas, ya, silakan dibuka bukunya halaman 91. Dan yang sebelum kita mulai, kita akan memurja sedikit, ya, bahwa yang terakhir kita bahas yaitu kita mengetahui orang yang pertama kali masuk surga dan pintu surga. Ada yang masih ingat siapa orang yang pertama kali masuk surga nanti dari kiamat? Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, "Ana awalu man yaqra'u babal jannah." Aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Kemudian setelah Rasulullah masuk, Allah memberikan kemuliaan kepada umat Rasulullah untuk memasuki surga. Dan diriwayatkan siapa yang pertama kali masuk surga dari kalangan umat Rasulullah, yaitu sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang senantiasa menemani beliau, ya, ketika berdakwah, ketika hijrah ke Madinah. Dan kita juga mengetahui tentang pintu-pintu surga. Ya, di surga terdapat berapa pintu? 8 pintu, dan setiap orang akan memasuki dari pintu-pintu tersebut sesuai dengan amalan masing-masing. Dan orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu surga Rayyan, ya, begitupun pula yang lainnya akan masuk, ya, lewat pintu-pintu yang sesuai dengan amalannya ketika mereka hidup di dunia. Nah, dan yang sekarang yang akan kita bahas tentang seputar surga, yaitu kita akan mengetahui poin yang ketiga, ya, di halaman 91 tentang tingkatan surga. Ya, jadi kalian mengetahui setelah pembelajaran ini, kalian mengetahui bahwa di surga ada tingkatannya. Di surga ada juga tingkatan-tingkatannya, yang mana tiap-tiap tingkatan akan dihuni sesuai dengan amalannya. Ya, jadi surga mempunyai apa? Tingkatan. Seperti kita membahas apa? Tentang neraka. Neraka mempunyai tingkatan-tingkatannya. Ya, bahkan dikatakan orang yang dekat dengan bahar neraka yaitu orang munafik, ya, sebagaimana innal munafiqina fi darkil asfal, ya. Dan orang yang paling ringan siksaan di neraka apa? Dipakaikan sendal yang terbuat dari api neraka hingga kepalanya mendidih. Begitupun dengan surga yang mempunyai tingkatan yang mana tiap tingkatan akan dihuni dengan apa?
sesuai dengan amalannya. Ya, jadi di surga juga ada tingkatannya. Dan jarak antara tiap tingkatan seperti jaraknya antara langit dan bumi. Ya, berarti jauh. Dan Allah menyiapkan 100 tingkatan untuk para mujahidin, yaitu orang yang mati berperang di jalan Allah. Ya, jadi orang yang mati berperang di jalan Allah atau para mujahidin sudah Allah siapkan 100 tingkatan. Begitu juga ya Allah menyiapkan tingkatan-tingkatan yang lain untuk orang-orang mukmin dan para ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Ya, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya, berarti akan ditempatkan di tiap tingkatannya di surga. Dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah mengetahui apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Makanya nanti ketika di surga ya sesuai dengan amalannya. Surat yang ke-58 yaitu surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya, jadi intinya di surga ada tingkatan-tingkatannya. Dan tiap tingkatan akan dihuni sesuai dengan amalannya. Nah, dan di antara nama-nama surga dan tingkatannya ialah di antaranya ada Aden, Aliyah, Darussalam, Darul Muttaqin, Firdaus, Husna, Illiyun, Khulud, Ma'wa, dan Naim. Yaitu di antara nama-nama surga dan tingkatannya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan ya tentang tingkatan surga, hanya tingkatan surga yang akan kita bahas. Ya, semoga yang sedikit ini dapat dipahami oleh kalian sehingga menambah ilmu kalian. Dan Bapak harap ya diperhatikan, didengarkan baik-baik ya pembelajarannya sehingga kalian dapat memahaminya, disimak. Ya, walaupun sedikit mungkin kalian ya dapat sehingga cepat ya mencerna ilmunya. Dan untuk pembelajaran kali ini insya Allah tidak ada tugas, kalian cukup didengarkan, dipahami pembelajarannya tentang tingkatan surga. Dan kita akhiri ya pembelajaran hari ini dengan menutup doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.